satu film yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang, Deadpool and Wolverine. Jadi ada satu stiker temen-temen yang salfok banget gue pas nonton, tapi itu menarik perhatian gue, kata coexist, temen-temen. Apa itu coexist? Kita memang butuh untuk semangat bisa hidup berdampingan atau hidup bersama-sama. Pertanyaannya, apakah dengan hidup bersama-sama kita sebagai orang Kristen mengiyakan semuanya? Anak muda hari ini tanpa sadar tidak bisa disalahkan mereka berpikir bahwa Kristen mengklaim diri benar, yang lain salah. Tapi kalau berkaca dari banyak fenomena dan kasus, bukannya sekarang kita malah ngerasa hidup berdampingan tuh semakin lama semakin terkikis. Dosa adalah alasan paling masuk akal untuk menjelaskan bahwa manusia pada akhirnya dia cuma mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, golongan dia sendiri. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko. Dari tunggal. Kenapa sih setiap kali opening tuh selalu aja ketawa-ketawa dan ketawa? Lu punya opening kali ini kayak mulainya kurang yakin gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke, berarti mungkin gue harus ulang kali. Enggak. Yes, teman-teman semua, apa kabar? Walaupun openingnya terlihat kurang yakin, tapi gue pede mampus. Kenapa lu pede mampus? Karena menurut ini sangat hot, teman-teman. Gue ngerasa ini adalah berita hot yang sangat hot, yang baru saja semalam gue terinspirasi untuk kita bahas gitu. Oke. Dan sebenarnya menjadi concern begitu banyak orang. Semalam karena Julius tiba-tiba mendapatkan inspirasi Dan ilham Roh Kudus. Emang tuh di umur 26 tuh kayak gini ya? Gitu ya. Iya, semakin lu dewasa tuh kayak inspirasi tuh datang dari Buat teman-teman yang terlewatkan di episode lalu, kita merayakan ulang tahun Julius Teja. Haleluya. Jadi bisa dicek di episode yang lampau. Terima kasih. Tapi apa yang sudah berlalu biarkanlah berlalu, jadikan pelajaran untuk masa depan, kita move Bijak on. sekali saudara. Terima Demikian kasih. penutup dari Hello God on Topic hari ini. Bukan. Maksudnya adalah, ayo kita bahas satu topik penting hari ini. Jadi teman-teman, di dunia saat ini lagi sangat viral. Mungkin by hari ini, which is Sabtu malam. Kalau nggak salah tadi kita habis acara bareng ya siang. Ya Sebentar. Ya lupa karena belum kejadian. Soalnya lu cosplay. Ini tidak ada di briefing saudara ya. Emang tidak ada di briefing. Oke, ya ada acara siang Sabtu. Ada acara siang Sabtu ya. Ini kan malam nih. Tapi tidak ditayangkan. Tidak ditayangkan, betul. Iya. Intinya gitu. Kita pokoknya habis ketemu hari Sabtu. Dan teman-teman, saat ini di bioskop atau di dunia perfilman lagi rame satu film yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang, Deadpool and Wolverine. Gak suka film superhero ya kak? Nonton, cuman belum sempat ya bapak. Oh gak sempat ya bapak? Belum sempat nonton. Dan memang pengen nonton sih, tapi nanti saja. Karena berhubung masih banyak kerjaan. Wih, keren nih kokoh satu ini. Yes, jadi teman-teman, kenapa Deadpool sama Wolverine? Seberapa tahu lo tentang mereka berdua? Dua tokoh superhero. Yes. Wolverine dari X-Men. Yes, betul. Deadpool yang nggak bisa mati. Betul. Tapi dua-duanya punya, kalau nggak salah punya regeneratif ya. Iya, mereka Benar punya ya? regenerative power. Tapi kenapa ya gue bingung? Itu Deadpool tadinya Marvel. Mereka berdua Marvel. dua-duanya. Deadpool Marvel juga. Yes, Oh, iya. cuman karena masalah hak cipta dan lain-lain beda studio lah. Terus sekarang kenapa jadi? Bareng? Karena hak ciptanya dibeli. Oh gitu. Gitu. Cuman cukup Tapi pembahasan masih sama kita. Marvel? Hah? Masih. Oke. Cuma kan sebelumnya kan beda studio. Sekarang satu studio. Baiklah. Tapi Makanya menarik, ceritanya bisa Wolverine disambung. itu termasuk, sebenarnya kalau gue nonton dulu sih bukan Wolverine yang gue suka sih. Apa tapi? Gambit. Oh, yang Atau main kartu Gambit, ya? iya, main kartu. Tahu. Gue bayangin kalau gue jadi Gambit seru juga. Betul. Cuman Wolverine itu buat gue kayak oke, tapi makin lama menarik juga nih tokoh gitu Wolverine. Bahkan di filmnya pun menarik. Tapi teman-teman, ini non spoiler. Ini kita nggak akan bahas filmnya. Gini pertanyaannya, apa yang bikin lu pengen bahas mereka? Nah, apakah persahabatan Deadpool dan Wolverine kayak Daud dan Yonatan? masuk akal. Karena film itu emang digambarkan tentang friendship ya. Friendship ya. Friendship. Jadi Daud dan Yonatan nih kita bahas nih. Bukan, sayangnya Bukan, tidak. oke. Ada satu hal yang sangat. Gue lihat. Bukan juga. Atau bapaknya Yonatan yang marah-marah gara-gara dia temenan sama Daud. Bukan juga. Sayang sekali. Atau gara-gara Daud beda warna kulit sama Yonatan. Bukan, stop. Stop. Padahal bisa di bridging loh itu. Iya, tapi referensi lu kebanyakan. Stop, bukan tentang film. Oke. Jadi ada satu stiker temen-temen yang salfok banget gue pas nonton. Ini stikernya Lu udah nonton lama. sama siapa? Gue nonton sama Doi. Doi. Sama Doi. Terus kemudian Doi liatin itu bertanya nggak? Enggak.
Lu Gua doang yakin yang bertanya. Satu bioskop cuma gue doang yang bertanya. Berarti jangan-jangan topik Hello God on Topic ini adalah semua tentang Apa? Julius. Bukan dong, tentu Oh, saja bukan. bukan. Oh. Ini tentang kita semua. Manusia-manusia di bumi dengan begitu banyak perbedaan, dengan begitu banyak keunikan. Stiker apakah Stiker itu? apakah itu? Silakan, Feby. Ayo kok kita lihat TV bareng-bareng. 3, 2, 1. Jangan nanti dia ke pressure. Belum juga. Dia ke pressure. Oke. Iya. Nah, Di ini kan? di atas. Yes. Nggak apa-apa. Jadi ada satu stiker di film itu yang sangat di highlights kayak beberapa puluh detik. Tapi itu menarik perhatian gue, kata coexist, teman-teman. Apa itu coexist? Gue salah fokus. Gue lagi mikir waktu itu gue beli. Gue beli apa ya? Gue belinya standnya, TV-nya berapa inci? Terus Mau setup ruangan gue. Iya. Asik. Kita butuh nih settingan-settingan baru ya, Salfok. Iya. Sama kayak kemarin gue nonton film Salfok. Yes. Nantikan ya project berikutnya. Asik. Iya, terima kasih Bapak. Ya lanjut Hantu. coexist. Coexist. Apa di pikiran lu pertama kali lu dengar kata coexist? Jadi begini ceritanya, Julius itu kayak agak ke misterius gitu kan, Iya, gue suka teman-teman. vibes. Semalam ya, lu bilang Enggak. coexist. Pagi. Kok sorry gue lupa katanya. Terus kemudian gue sambil nyetir dia kirimin coexist. Ternyata Kita gitu akan ya? bahas ini, gempar. Ternyata gitu ya. Gue lihat terus gue pikir, hah? Apanya yang bikin gempar? Karena ini cerita stiker lama. Jadi karena ini adalah satu istilah lama teman-teman. Kalau teman-teman ya pasti nggak semua juga familiar ya. Yes. Tapi maksudnya kalau teman-teman searching tentang pluralism, searching tentang pluralitas, tentang perbedaan ras, gender dan sebagainya, agama, teman-teman pasti akan menemukan ini ya, menemukan stiker ini coexist. Stiker yang stiker yang sebenarnya dari dulu mau tunjukin bahwa sebenarnya atau mau pengen selling the idea atau melakukan campaign bahwa perbedaan itu tuh real. Dan stiker ini sih sebenarnya mau kasih tahu bahwa perbedaan-perbedaan tersebut itu karena real tapi juga bisa eksis bersama-sama. Ya, makanya namanya coexist. Jadi bisa bersama-sama berada karena manusia itu pada dasarnya memang plural. Atau kehidupan sosial kita tuh memang pada dasarnya plural, terdiri dari banyak agama, terdiri dari banyak perbedaan yang lain. Ya. Coexist tuh pertama kali katanya ada tuh sebenarnya menggambarkan tentang manusia yang hidup berdampingan dengan alam. Oke, ini boleh ditutup gak apa-apa? Iya, ini Karena boleh kita ditutup. Hello God bukan coexist. Wis. Bener gak sih itu, Pi? Ya, jadi teman-teman sabar. Feby. Oh, sabar, ulang. Sambil dia siapin, di mata orang awam, teman-teman, coexist itu adalah satu hal yang mungkin orang-orang lihat itu baik. Karena lu akan mempromot yang namanya kedamaian dan hidup Benar-benar. berdampingan. Jadi di film itu, di syuting ini, Di syuting ini, seberapa lama? bentar doang. 20 detik maksimal. 20 detik lama dong. Yes, tapi itu makanya kan ter-highlights di satu Jadi dia mau layar lebar. si film mau kasih tahu bahwa ini adalah nilai yang harus dipromot gitu kan. Iya, mungkin itu dianggap sebagai bercandaan kali di film itu ya. Nah, coexist ini kalau teman-teman cari di Google. teman-teman akan ketemu beberapa lambang yang memang disematkan di sana. Ini adalah lambang-lambang agama-agama yang ada di dunia, yes? Ya, bukan cuma agama tapi keperbedaan-keperbedaan yang ada di tengah-tengah manusia. Jadi ada C yang dilambangkan dengan lambang Islam, ya. Muslim. Lalu kemudian ada O yang dilambangkan dengan pacifism. Peace. Itu gerakan peace ya, gerakan damai. ya dulu hippies dan sebagainya ya. Lalu kemudian ada E di situ dilambangkan dengan Gender. Jadi ini sebenarnya lebih kepada gay, lebih kepada LGBT gender, movement. ya LGBT movement lah, anggaplah begitu. Lalu X di situ justru pakai lambang bintang Daud. Oh, itu bintang Daud selama ini. Julius. Oh, gue baru tahu. Jadi itu lambang bintang Daud. Lalu kemudian I itu lambang, di atasnya ada pentagram. Bintang juga ya. Apa pentagram? Ya itu segili. Kalau gua salah maafkan ya, tapi kalau yang gua familiar, pentagram itu berhubungan dengan satanism gitu kan. Oh. Itu kalau gua salah maafkan. Gua nanti cek lagi deh ya. Iya.
Lalu yang S itu lambang Tao. Yin dan Ya, yang. ya yin yang, dan lalu T itu lambang Kristen. Tentu tidak bisa semua kelompok-kelompok orang diadop atau dimasukkan ke dalam tulisan ini ya, tapi maksudnya adalah tulisan ini menunjukin bahwa seluruh keperbedaan itu eksis dan hidup bersama-sama. Oke, Feb boleh ditutup. Iya, Feb boleh ditutup, Feb. Nah, tapi maksudnya poinnya adalah kenapa ini menjadi satu hal yang kita angkat bersama, karena pada dasarnya dunia kita memang butuh untuk semangat bisa hidup berdampingan atau hidup bersama-sama. Nah, cuman pada akhirnya apakah dengan hidup bersama-sama, pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen mengiyakan semuanya. Itu dua hal yang berbeda. Hidup bersama-sama dengan mengiyakan semuanya itu adalah dua hal yang berbeda. Kan kita pernah dengar kalimatnya, walaupun tak sama, hidup tetap bersama. Kita bikin romantis. Gila, 2 episode Bikin belakang gue berasa kita romantis. bercanda makin banyak ya. Iya, iya. Gue suka deh, semakin deep dan intim, Iya, teman-teman. tolong ya. Tolong ya. Iya, cuma kita balik ke tentang hidup berdampingan dan hidup bersama gitu. Bukankah, kalau gue boleh jadi sosok jahatnya nih kok, bukankah di dalam, kalau kita konteksnya adalah religion, di dalam agama kita, which is adalah Kristen, itu bukannya mengajarkan orang-orang yang di luar kekristenan adalah orang yang menganut ajaran yang tidak benar? Ini pertanyaan, gue nggak tahu. Iya, karena gua rasa memang apa yang lu mulai bisa munculkan tadi itu mungkin adalah kalau kita telusuri lebih dalam, sebenarnya itu adalah jadi keberatan dari sebagian anak muda zaman now yang berpikir bahwa Kristen beranggapan bahwa Kristen itu meniadakan kebenaran yang lain. Oh, Apa maksudnya? Kan kekristenan itu termasuk ajaran yang secara doktrinal eksklusif. Secara doktrinal eksklusif itu maksudnya apa? Yang mengatakan bahwa yang benar adalah ini. Yang lain berarti implikasinya tidak benar. tidak benar. Jadi sekali lagi eksklusif secara doktrinnya atau eksklusif secara pengajarannya. Kenapa gue bilang eksklusif secara doktrin atau pengajaran? Karena langsung aja di awal gue langsung bilang. Tapi implikasi atau istilahnya kontekstualisasi dari ajaran tersebut tidak sama dengan eksklusif. Karena ajaran Kristen yang berpusat pada Kristus adalah Kristus yang menyatakan kasihnya kepada manusia. Oke, sehingga dia tidak eksklusif. Dia tidak mengatakan bahwa harus mengasihi hanya sesama agama Kristen. Oh, tapi semua. Tetapi kepada semua. Dia tidak mengatakan, oh hanya baik saja sama yang Kristen aja. Tidak. Tapi kepada semua. Jadi makanya gue bilang tadi, pengajarannya eksklusif, doktrinnya eksklusif, karena dia dengan clear mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Wow. Ya, lanjut. Nah, itu adalah eksklusif. Tetapi implikasi dari gaya hidup orang Kristen seharusnya tidak eksklusif. Nah, itu menarik. Iya, gue baru mau bilang, berarti saat ini ada banyak orang Kristen yang gaya hidupnya eksklusif. Saat ini banyak orang salah mengerti. Oh. Salah mengerti dan akhirnya beranggapan bahwa itu tadi yang sebenarnya orang yang eksklusif kebetulan agamanya Kristen. Nice. Ya dong. Iya, benar, itu bagus. Sama yang kedua adalah yang tadi tuh ya, yang gue bilang anak muda hari ini tanpa sadar tidak bisa disalahkan, mereka berpikir bahwa Kristen mengklaim diri benar, yang lain salah. Dan dengan demikian maka Kristen menjadi sesuatu yang tidak mendukung koeksis tadi. Gitu. Gue relate dengan apa yang barusan lu ngomong gitu. Banyak anak-anak muda, teman-teman youth yang ngerasa kok mereka ngerasa paling benar gitu, sedangkan yang lain gak benar gitu. Dan lu barusan bilang kalau mereka mengabaikan kebenaran itu. Kalau gitu gue tanya ke lu, kebenaran itu adalah apa gitu sehingga kita bisa hidup berdampingan? Kebenarannya adalah bahwa kalau kita, makanya gini, memahami Alkitab
sebagai dasar dari pengajaran kekristenan kan Alkitab ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Memahami Alkitab itu kita butuh seni. Kalau dalam warisan tradisi teologi kita ada istilahnya namanya tota scriptura. Tota scriptura itu artinya adalah scripture secara total, anggaplah begitu. Ya, jadi maksudnya kita memahami Alkitab itu jangan sepotong-sepotong dari satu ayat demi satu ayat. Karena orang suka bilang kan sola scriptura. Kebenaran hanya ada pada firman Tuhan. Betul, berdasarkan Alkitab saja. Cuman kalau kan comot-comot scriptura kan tidak berarti kamu itu benar. Iblis juga comot-comot ayat Alkitab loh waktu cobain Yesus. Wow. Iya kan? Nah, artinya kamu mesti memahami Alkitab secara keseluruhan. Apa yang Alkitab katakan secara keseluruhan. Nah, dasar kebenarannya apa ya? Dasar kebenarannya harus secara keseluruhan Alkitab itu sendiri. Bahwa dari keseluruhan kita menemukan sebuah keterangan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya tanpa menyebut mereka suku apa. Ini lu nanya gue atau bukan? Suku apapun. Gue ngomong. Ya, tanpa menyebut bahwa dia suku apa. Apapun. Nah. Dan Tuhan juga adalah Tuhan yang yang mengizinkan, artinya ada kehancuran, ada manusia yang memberontak dan sebagainya. Tapi Tuhan yang tidak meninggalkan manusia dan mengirim anaknya yang tunggal untuk manusia. Tidak disebutkan juga manusia beragama apa atau suku apa. Tapi semua manusia. Dan Alkitab yang menjelaskan bahwa Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru, di mana di situ manusia akan hidup berdampingan dalam damai dengan seluruh semesta dengan Tuhan dan dengan Tuhan. Berdampingan. Okay. Jadi secara tota scriptura kita akhirnya melihat bahwa kebersamaan hidup berdampingan itu adalah sesuatu yang memang dipromosikan juga oleh kebenaran firman Tuhan. Oh nice. Gitu. Oh nice. Tapi berkaca dari banyak fenomena dan kasus. Asik. Ayo dong, gue udah kelihatan keren nih. Iya. Kelihatan lebih bijaksana. Udah lebih kelihatan tambah umur bijaksana. bro. Tambah umur. Ya udah hilang langsung bijaksananya baru canda. Tapi kalau berkaca dari banyak fenomena dan kasus, bukannya sekarang kita malah ngerasa hidup berdampingan tuh semakin lama semakin terkikis. Which is adalah semakin lama kita mulai ngerasa hidup berdampingan tuh udah mulai menurun gitu. Makanya banyak orang-orang mempromosikan hidup berdampingan. Kalau gue bilang orang tidak mampu hidup berdampingan karena dosa. Dan itu udah dijelasin sama Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa karena dosalah akhirnya manusia merasa dirinya lebih penting, lebih benar dari orang lain yang berbeda dengan dia. Dan ketika dia merasa dirinya lebih penting dan lebih benar dari orang lain yang beda dengan dia, dia cenderung menekan, menindas, bahkan memusnahkan orang lain. Separah itu? Ya iya dong, karena dosa gua rasa. Dosa adalah alasan paling masuk akal untuk menjelaskan bahwa manusia pada akhirnya dia cuma mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, rasnya sendiri, golongan dia sendiri. Tapi kalau gitu izinin gue jadi orang jahat sekali lagi. Boleh. Gue Tapi Julius tidak pernah jahat Julius ya. tidak pernah Bapak jahat. Ibu saudara yang terkasih. masa tampang seperti ini jahat. Nggak sih, tapi kalau muka gue galak kayak muka gue beneran kayak orang jahat gitu. Hatinya aja hello cat. Bukan hello God, hello cat. Maksud gue kalau gue jadi orang jahat lagi, gue mungkin akan ngomong ke lo kok. Tapi kalau kita bahas dari firman Tuhan, bukannya Tuhan tuh sebagai Tuhan yang bilang binasakanlah suku lain. Engkaulah, kitalah bangsa pilihan. Makanya sampai sekarang kan orang-orang sering mengkaitkan dengan sebuah peperangan yang lagi terjadi gitu. Yes, Kitalah exactly. bangsa pilihan dan sebagainya. Bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa sampingan gitu. Exactly. Figuran kalau di film teman-teman. Exactly. That's why kenapa makanya dari tadi kan gue bilang memahami kebenaran itu harus berdasarkan prinsip keseluruhan Alkitab. Keseluruhan dari total message-nya tuh apa? Kita nggak bisa cuman pakai salah satu saja lalu kemudian kita akhirnya abaikan yang lain. Jadi benar apa yang lu bilang tadi bahwa paling banyak keberatan dari mereka yang kemudian menjadi apatis kepada kekristenan salah satunya adalah ketika di dalam perjanjian lama misalnya ada narasi-narasi disuruh untuk memusnahkan
membinasakan bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu ada narasi-narasi kayak begitu. Nah, cuman kita seharusnya patut untuk kemudian menjelaskan bahwa bagian tersebut adalah bagian yang, kalau misalnya kita baca dalam narasi-narasi Timur Dekat kuno, kita gini. Kita nggak boleh lupa bahwa naskah-naskah pada waktu itu adalah naskah-naskah yang ditulis pada konteks waktu itu. Zaman itu. Sehingga naskah yang ditulis pada konteks dan waktu zaman itu adalah naskah yang memang familiar untuk orang-orang pada saat itu. Yang sayangnya narasi yang familiar bagi mereka adalah narasi peperangan. Narasi yang familiar bagi mereka adalah narasi bahkan misalnya lu bisa temukan dalam narasi pada waktu itu ketika contoh ada Raja Mesir yang kemudian menaklukkan orang Kanaan, digambarkan bahwa orang Kanaan dibinasakan, dihancurkan, dilumat begitu sampai segitunya. Atau misalnya Raja Aram kalau gua lupa namanya, Ben Hadad kalau nggak salah, yang menuliskan bagaimana dia memusnahkan seluruh tentara Mesir, dihancurkan sampai ampas nggak begitu. Tapi pada kenyataannya apakah memang benar demikian? Tidak. Itu hiperbolik. Itu narasi hiperbolik dan itu sudah biasa pada zaman itu. Kenapa demikian? Ya karena memang cara demikianlah mereka memahaminya. Nah, kita mesti memahami bahwa narasi bangsa Israel yang diminta Tuhan untuk kemudian membinasakan suku-suku bangsa yang lain itu adalah narasi hiperbolik. Hiperbolik artinya apa? Dilebih-lebihkan. Kamu harus mengusir dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya silakan buka Kitab Hakim-Hakim, pasal yang pertama. Di situ dituliskan bahwa suku-suku bangsa yang lain ada di situ. Ketika bangsa Israel sudah ada di dalam Kanaan. Sebenarnya yang Tuhan suruh adalah mereka harus mengusir bangsa-bangsa Kanaan keluar dari tanah Kanaan. Kita mesti memahami kenapa Tuhan suruh usir, karena bangsa Israel Tuhan ingin supaya jangan sampai bercampur baur dengan kebiasaan suku-suku Kanaan. Konteksnya adalah kebiasaan. Konteksnya itu. Gini. Bukan cuma kebiasaan, tapi tradisi mereka. Budaya mereka. Nah, budaya mereka pada waktu itu kalau kita betul-betul mengerti ya, teman-teman. Kita kalau pakai kacamata zaman sekarang yang kita mementingkan, ini mana sih HAM-nya dan sebagainya. Oke, itu seharusnya memang demikian. Tapi pada waktu itu lu mau pakai HAM, sorry to say you can't. Karena belum ada. Karena bukan belum ada, kesadaran itu belum jadi konsensus bersama. Gitu loh. Lu mau pakai HAM, hak asasi manusia, orang datang dengan kebengisannya, dengan kebarbarannya, lu mau ngomong HAM bagaimana cerita? Iya kan? Tapi itulah yang terjadi pada waktu itu, di mana bangsa-bangsa Kanaan mereka melakukan misalnya contoh aja praktik penyembahan kepada dewa mereka dengan mengorbankan anak-anaknya. Anak masih orok dikorbanin. Bahkan sampai hari ini pun kita melihat itu nggak make sense. Iya, itu adalah sesuatu yang mengerikan kan. Tapi pada zaman itu normal bro. Dan udah biasa. Nah, ya, jadi maksudnya bayangin ada bangsa Israel nih datang masih cupu-cupu nih, terus kemudian melihat, mereka menyembah dewa dengan mempersembahkan anaknya, ikutan ngerti kan? Ngerti. Jadi makanya kan Tuhan suruh untuk usir keluar. Jangan ada di tengah-tengah kamu, supaya apa? Jangan kamu terpengaruh. Ya kenapa ya? Karena bangsa Israelnya gampang terpengaruh. Yang kita melihat itu dalam sejarah bangsa Israel, begitulah mereka. Raja-raja ada yang bahkan mempersembahkan anaknya sendiri untuk dewa-dewa. Dan itu Tuhan bilang kekejian di mata Tuhan. Ketika ada anak bayi yang dikorbankan, itu kekejian. Penyembahan terhadap bangsa-bangsa lain pun pada waktu itu ada yang pakai model pelacuran. Jadi ada perempuan-perempuan yang dibilang melayani Tuhan dengan cara menyediakan dirinya untuk berhubungan seks. Karena semakin berhubungan seks, semakin dewa itu disenangkan, dewa kesuburan, Asyera dan sebagainya. Iya kan? Nah jadi lu bisa bayangin gak bahwa kenapa ketika Tuhan suruh untuk usir bangsa asli atau bangsa yang mendiami, karena kalau bilang bangsa asli juga salah juga. Bangsa yang mendiami tempat itu disuruh usir, kenapa? Ya karena memang mereka membawa pengaruh buruk kepada orang Israel. Akhirnya kita mengerti bahwa kenapa disuruh usir ya begitu. Supaya pengaruh buruknya nggak nular. Iya. Itu sama kayak konteks zaman now ya. Supaya pengaruh buruk nggak nular ke kita, ya kita jauhin pengaruh buruk. Betul. Nah tapi pada akhirnya ngusirnya gimana? Apakah pakai bang, minggir ya bang?
Soalnya kita mau tinggal sini. Mana bisa? Kalau gue bilang di situ lebih bagus tempatnya, gue ambil sini aja. Lu orang di sana. Tapi gini, makanya gini, gue bukan mau menggeneralisir atau gimana, tapi kadang akhirnya gue bisa mengerti bahwa pada akhirnya harus ada cara-cara tertentu yang memang akhirnya memilukan. Caranya apa? Perang. Memilukan, gitu loh. Ya mesti diusir keluar. Apakah ada pertumpahan darah di sana? Iya, Pasti. memilukan itu ada. Kayak gitu. Tapi somehow kita akhirnya mengerti bahwa dalam pilihan-pilihan dilematis yang mau tidak mau harus diambil adalah pilihan yang kita mengambil, makanya akhirnya harus jadi jatuh pada utilitarian juga gitu. Mengambil keputusan yang paling benefit daripada, maksudnya yang dampak negatifnya paling sedikit, tetapi yang dampak positifnya bisa lebih banyak. Mau tidak mau pada akhirnya. I see. Nah kalau lu tanya sama gue, kok tapi kan itu tetap salah ya? Gue bilang ya tetap salah. Tapi mau bagaimana juga? Gue akhirnya bisa memahami saja. Bisa memahami, oh ya itu harus terjadi. For the greater good. For the greater good. Kayak misalnya gini, lu bisa nggak paksa bahwa gini. Lu jadi pemerintah misalnya. Oke, lu jadi pemerintah nih. Terus kemudian lu punya warga. Ada yang warganya tuh tingkat kejahatan tinggi. Yes. Lalu kemudian ini ada satu nih yang baik-baik saja. Tapi akhirnya yang tingkat kejahatan tinggi, yang malak orang, maaf ya, pemerkosa dan sebagainya, masuk ke tempat lu jadi pemerintah lu gimana? Iya, Bang, sorry bang, lu gak boleh di sini bang ya, gitu. Kecuali lu tobat gitu dan sebagainya. Tapi dia nggak mau bertobat gimana lu? Ya udah mau gak mau. Lu mesti gimana? Harus gue kasih, ya gue pokoknya nggak boleh masuk dah, gue halang gitu kan. Ya kan sama Ya, kayak konteks kalau pembicaraan dia kita. tetap memaksa masuk lu gimana? Masih bukan gini, pokoknya dia ada di tempat lu lah. Lu memanage itu tempat, ada narkoba, pengedar dan sebagainya. Lu Usir. gimana mesti? Usir fix, usir. Usir kan? Gimana ngusirnya? Mereka geng pakai bersenjata loh, bro. Kayak di Bolivia ya, atau di mana lah gitu ya, Ekuador atau apalah, gue nggak ngerti kayak deh. di TV-TV lah. Iya, kayak geng-geng di TV. mafia bersenjata. Lu gimana? Ya harus lawan. Lawan pakai cara apa? Mungkin kekerasan juga. Himbauan. Dilarang bawa senjata gitu. Terus ditembak himbauannya. Lu mengerti maksudnya Gue ya? ngerti maksudnya. Terhadap kejahatan. Pada titik terakhir, karena lu nggak bisa paksa dia bertobat, lu mesti lawan dia. Itu namanya sikap etis tuh. Pada akhirnya memang kekerasan yang kita lakukan bukan benar, tapi itu dibutuhkan. Gitu. Nah jadi cara memahaminya tuh tentang kejadian bagaimana yang terjadi di perjanjian lama, itu cara memahaminya begitu. Narasinya dan seperti kita itu. nggak boleh lepasin konteksnya pada ketika Tuhan itu lo berarti ya pokoknya gue nggak mau tahu lah, pokoknya Tuhan kan nggak bisa begitu ceritanya. Lu mesti melihat bahwa sejak awal Tuhan itu bahkan bilang sama Abraham di Kejadian pasal 12, Tuhan bilang olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. akan mendapat berkat loh. Jadi semua bangsa loh, bukan cuma bilang bangsa Yahudi loh. Tapi kan orang-orang Yahudi yang kita baca akhirnya memahaminya adalah berkat itu untuk bangsa Yahudi sendiri. Nah makanya gue bilang lagi, kejatuhan manusia dalam dosa. Konsekuensi dosa ya, dari tadi pembicaraan kita Yoi. muter di sana. Konsekuensinya adalah akibat dari dosa. Iya. Nah cuma karena itu narasi di perjanjian lama, gue akan move on ke perjanjian baru gitu. Gue belum selesai di perjanjian lama. Wow. Lanjut Belum ya, selesainya apa? Kan misalnya lu bilang lagi, kan dilarang kawin mengawin. Kalau misalnya Tuhan menerima semua bangsa, boleh dong. Bagaimana? Nah, apakah betul orang Israel dilarang kawin mengawin? Kita mesti melihat lagi berdasarkan konteks kepentingannya. Kenapa larangan itu dikeluarkan? Dikeluarkan karena? supaya nggak kecampur lagi dengan bangsa lain. Betul. Dan itulah yang menyebabkan Salomo jatuh dalam dosa. Karena dia mengawini perempuan-perempuan dari bangsa lain. Betul ya? Yes, betul. Bahkan seorang raja yang menyebut dirinya berhikmat pun jatuh dalam dosa itu. Dosa. Nah biasanya kalau sudah ngomong Salomo, gue akan bilang soal apa? Pacaran beda agama. Iya, gue baru mau bilang konteks zaman namanya adalah pacaran beda agama. Dan Iya. mungkin nanti menikah beda agama. Orang kan gitu. selalu bilang pacaran beda agama dosa nggak? Gue nggak ngomong dosa. Gue nggak akan bilang pada ranah dosa. Cuman kita tuh mesti memikirkan sesuatu berdasarkan aspek-aspek yang banyak gitu dan dalam.
Jangan lu langsung sampai pada kesimpulan dosa nggak dosa, itu namanya lu malas mikir. Kalau orang yang malas mikir akan langsung bilang, oh ini dilarang agama. Iya, makanya Gitu. makanya orang mikir itu kan harus kritis bukan skeptis kan. Lanjut silakan Koko, nanti gue dikatain orang lagi. Oke. Jadi maksudnya kekristenan itu caranya kita adalah bukan soal ini dilarang agama nggak dilarang agama. Yes. Meskipun ada beberapa hal jelas lah gitu. Tapi kalau udah kayak begini, ini namanya sikap etis kita. Ya bahkan kan artinya kalau lu tanya pacaran beda agama boleh nggak? Gue nggak bilang boleh nggak boleh, tapi lu udah pikirkan nggak bahwa apakah iman lu lebih kuat dari Salomo sampai lu bisa bilang begitu, sampai lu mau begitu? Karena pada akhirnya tujuan apa lu berpacaran dan tujuan apa lu menikah? Kalau tujuannya adalah untuk mengasihi Tuhan, apakah kemudian dengan orang yang lain iman, tapi kan dia nggak radikal, ya udah nanti lu lihat gimana ceritanya gitu loh. Lu sedang berhadapan dengan resiko gitu kan. Lu berani ambil resikonya nggak? Lu berani ambil resiko kalau dia tidak akan pernah mengasihi Tuhan Yesus nggak? Dan kalau kalian menikah bersama-sama punya anak, lu berani ambil resiko nggak bahwa anak-anak lu akan ikut dia? Iya. Kan itu kan soal masalah. Nah kembali lagi gitu loh. Jadi that's why. Tapi Tuhan tidak melarang bahwa ada bangsa lain yang kemudian dimasukkan menjadi umat perjanjian. Misalnya, lu ingat gak ketika masuk kota Yeriko, Iya. ada seorang yang disebut pelacur namanya Rahab. Rahab itu jadi nenek moyang Tuhan Yesus loh. Rahab itu orang apa? Orang situ, bukan orang Israel. Ruth. Moab. Ruth itu jadi nenek moyang Tuhan Yesus loh. Karena dia jadi nenek moyangnya Daud. Nenek moyangnya Daud. Jadi apakah bangsa Israel itu, maksudnya Tuhan, kita nggak ngomong Israelnya deh, Tuhan yang di perjanjian lama adalah Tuhan yang rasis? Tidak. Meskipun pada bagian tertentu kelihatannya rasis. Nah, makanya gue bilang, lihat bagian itu mesti jangan sepotong, mesti lihatnya utuh konteksnya. Jadi perjanjian lama pun Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Dan itu digenapi pas Tuhan Yesus datang di perjanjian baru kita masuk perjanjian baru. Di perjanjian baru makin kelihatan lagi bahwa Injil itu adalah untuk semua bangsa. Dan bukan hanya untuk orang Israel. Nah jadi kekristenan itu mempromot koeksis. Tetapi kalau lu lihat benang merahnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, koeksis apa? Koeksis itu ada pada perbedaan sukunya. Koeksis ada pada perbedaan latar belakangnya, gitu. Keberadaan orang lain yang berbeda dengan engkau adalah sesuatu yang diterima. Begitu. Cuman yang Tuhan larang adalah ketika ada invasi dari bangsa lain yang kemudian masuk. Nah, dalam hal ini misalnya gue kasih contoh ya buat beberapa. Jadi kalau kita ngomong koeksis itu ya kan, jadi Kristen gimana? Kalau gitu agama lain diterima dong. Ya kita buat sama agama lain ya nggak apa-apa. Ada orang beragama lain ya nggak masalah. Cuman bukan berarti kekristenan menyetujui doktrin agama tersebut. Itu kan dua hal yang berbeda. Kita menerima keberadaan orang lain tidak berarti kita menyetujui agama lain. Gitu sih. Biarlah mereka setuju dengan itu dan kita setuju dengan kita. Iya. Soalnya gini loh, soalnya gini, makanya yang gue bilang tadi, sometimes di luar kekristenan orang akhirnya itu menjadi latah atau kebablasan. Buat teman-teman yang nonton Hello God on Topic pasti dari berbagai latar belakang deh, ya kan? Salah satunya pasti ada latar belakang yang juga mungkin teman-teman sangat keberatan dengan apa? Wah itu lu ngomong gimana apa dari tadi, pokoknya semua orang agama lain juga lu mesti ini dong, mesti sebentar. Hari ini ya, lu lihat nggak ada kekacauan luar biasa besar di Eropa? Euro bukan? Bukan. Barusan tadi pagi gue mendapatkan berita yang mungkin harus telusuri lagi benar atau enggaknya. Tetapi di Paris, media lokal memberitakan, maaf ya,
ada seorang perempuan asal Australia yang diperkosa beramai-ramai Gitu. oleh imigran. Oke, kalau gue ngomong kayak begini teman-teman mulai ngerti. Imigran ini silakan kalian asosiasikan dengan siapa atau kelompok mana. Berarti kan bukan orang Eropa asli dong. Bukan orang Perancis juga mungkin. Bukan orang Perancis tapi dari yang masuk. Hari ini Eropa sedang kacau beliau. Gara-gara apa? Gara-gara kebijakan pemerintahnya Perancis, Jerman, Inggris yang membuka pintu lebar-lebar buat imigran masuk. Gua nggak anti kalau misalnya kita memberikan suaka, perlindungan buat orang yang terancam jiwanya. Tapi kalau lu nggak well manage itu, akhirnya apa? Imigran-imigran itu datang dengan value berbeda. Di Eropa kita nggak usah ngomong Kristen lah, mereka tuh post-Christian. Mereka kelihatannya aja beragama Kristen, tapi sebenarnya udah nggak Kristen kan? Ya sebagian masih Kristen, sebagian kecil. Post-Christian itu jangan lupa, Anda berhutang kepada pemikiran Kristen tentang humanitas. Kesetaraan dan sebagainya, menghargai hak lu dan sebagainya. Value tapi itu lahir. yang bukan dari, yang masuk dari negara lain ini, yang tadinya negara-negara konflik ini, mereka masuk, sekali lagi ya tidak semua di antara mereka tuh buruk. Tapi sebagian mereka tuh datang dengan perspektif mereka. Bahwa kalau di sana itu perempuan, maaf ya, ditutup tidak, gue susah ngomongnya deh. Akhirnya mereka lihat perempuan itu sebagai objek untuk bisa angka kejahatan tinggi. Karena apa? Karena ya itu tadi, lu sekali lagi lu boleh baik kepada semua orang, tapi tidak berarti lu naif kepada semua orang kan. Dan juga apalagi lu menyetujui pemikiran mereka. Sekarang kalau misalnya ada orang membela begini, gak bisa gitu kok, lu kalau mau menerima orang, lu menerima juga pemikirannya. Iya. Ya kalau pemikiran dia mau perkosa orang, lu mau terima. Pada tahap tertentu lu harus berani buat taruh batasan. Iya dong. Boundaries gitu. dan berani. Ya tegas. Betul. Nah jadi sekarang ke Eropa memang kacau beliau itu sekarang itu. Lu lihat aja tuh sekarang kan dari Inggris kan yang terpilih kan dari partai buruh ya, partai konservatif kalah. Terus kemudian dari Jerman yang terpilih ada partai ekstrim kiri ya kalau nggak salah ya, dari Jerman. Terus sekarang Prancis lagi, Macron sekarang lagi udah terancam itu. Kenapa? Karena mereka itu mempropagandakan human rights yang semu. Human rights, gue setuju bahwa human rights ya koeksis apa, gue setuju kita harus menjadikan bahwa kita bisa berdampingan. Tapi orang bisa berdampingan dengan orang yang menghargai hidup berdampingan. Lu gak bisa berdampingan dengan orang yang tidak menghargai hidup berdampingan. Lu paham maksud gue? Itu keren. Iya, gue paham. Bagus banget itu. Iya kan? Lu bisa berdampingan dengan orang yang menghargai arti hidup berdampingan. Tapi lu gak bisa berdampingan dengan orang yang menganggap bahwa kalau gue bisa agresi lu, kenapa enggak? Gitu. Gue jadi kepikiran sesuatu gara-gara lu ngomong gitu. Lu bisa berdampingan dengan orang yang menghargai atau memvalue hidup berdampingan. Iya. Which is bekerja sama, which is kalau dalam negara kita semangat gotong royong. Maksud gue, lu tidak mengangkat meja sendirian ya, lalu satu kayak pura-pura ngangkat meja, lu ngangkat mejanya tuh bareng-bareng gitu. Iya, dan betapa indahnya lu berdampingan dengan orang yang mau untuk sama-sama kan. Iya. Nah jadi ini gue percaya bahwa label agama itu terlalu shallow, terlalu dangkal untuk kemudian melabeli. Jangan sampai kita labelin orang berdasarkan agamanya. Gitu. Tetapi juga jangan kita menganggap enteng pemikiran agama itu seakan-akan semua agama sama aja, semua agama benar ya. Lu salah juga karena lu gak memikirkan itu secara dalam. Karena pada akhirnya bagaimana artikulasi agama tersebut terhadap keperbedaan itu kita mesti baca baik-baik. Jangan sampai misalnya nih ya, gue menerima orang yang beragama menyembah, misalnya menyembah apa? Menyembah petir. Contoh aja, agama petir ya, agama penyembah petir. Tapi si petir itu Tapi pengajaran dari agama penyembah petir ini adalah lu mesti menguasai daerah tersebut supaya lu itu beragama petir semuanya. Lu mau terima itu agama petir? Kalau orangnya kebetulan berasal dari keluarga penyembah agama petir, tapi dia menghargai keperbedaan,
gue akan terima orang itu. Mhm. Tapi gue tidak akan terima orang yang penyembah agama petir dan menghidupi ajaran agama petir untuk kemudian membinasakan yang lain supaya agama petir menjadi agama satu-satunya. Paham. Gue tahu tuh langsung metode agama petir gimana. Iya. Lu kalau nggak join petirin gua semua orang ya. kesambar petir. Ya intinya adalah respect each other value. Iya. Respect each other value. Mungkin value kita berbeda tapi satu hal yang sama ya kita saling menghargai di situ. Coexist hidup berdampingannya. Iya. Yes. Kalau lu bisa menghargai hidup bersama, ya ayo kita sama-sama dan itu baik. Makanya Indonesia dengan value Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu value yang gua rasa satu dasar yang cukup baik gitu. Cukup baik untuk apa? Cukup baik untuk membuat bangsa ini bisa hidup pada keperbedaan. Yang meskipun secara ideologisnya sering kita propagandakan bagus-bagus, tapi dalam pelaksanaannya tidak strong. Implementasinya yang perlu sesuatu sekali saudara-saudara. Ini implementasi itu. Lupa lagi kan, udah 2-3 episode kayak gitu lupa. Cuma gue suka dengan episode hari ini cukup sangat doktrinal. Gue rasa secara praktis atau kehidupan kita sehari-hari yang perlu diterapkan adalah ya respect satu sama lain gitu, saling menghargai satu sama lain. Apa the golden rule dalam kekristenan? Golden rule. Yes. Kalau engkau ingin orang lain lakukan apa yang baik padamu, kamu yang lakukan terlebih dahulu. At least ada satu. Gue nggak tahu ini gue benar atau enggak. Kasihi. Iya. Tapi maksud gue ada at least satu hal yang perlu kita lakukan secara praktis adalah kalau teman-teman nggak mau dilakuin atau nggak mau dikasih perbuatan jahat sama orang lain, ya kita jangan berbuat jahat gitu ke orang lain. That's why we coexist. Jadi koeksis itu tadi kita kan belum bahas semua ya, Marsnya. Koeksis itu kita baru bahas soal masalah keperbedaan di antara kelompok manusia. Iya. Ya makanya kan gue juga mesti bilang bahwa di dalam elemen-elemen koeksis itu kita baru ngomong soal agama tadi misalnya. Tapi juga bisa jadi ada kelompok-kelompok yang lain, dan kelompok-kelompok yang lain itu ya gue mesti mungkin di akhir dari podcast ini. Sekali lagi kita harus mesti kasih tahu bahwa kan tadi tuh ada soal masalah gay rights ya, LGBT rights. Gue sangat yakin mereka punya rights untuk hidup sebagai manusia. Sebagai manusia ya. Manusia yang mana? Manusia menghargai kehidupan, menghargai hak orang lain, menghargai kehidupan bersama. Dan kita orang Kristen pun harus menghargai kehadiran mereka. Tapi kita menghargai kehadiran mereka bukan berarti kita menyetujui jika ada di antara mereka yang menghidupi kehidupan demikian. Karena sekali lagi dalam kekristenan kita clear ya soal bagaimana sikap hidup orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Mereka menghidupinya ya kita mesti selalu mengukurnya berdasarkan ya kita bukan berarti menyetujuinya, udah gitu aja. Tapi kita tentu menghargai kehadiran mereka, kehidupan mereka. Yang gue pengen, concern gue adalah seringkali orang tuh memandang kekristenan sama kayak misalnya contoh-contoh yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Ada misalnya agama, balik lagi lah petir lah misalnya ya. Contoh agama petir yang mempersekusi. Mempersekusi orang yang maaf ya, laki-laki misalnya yang berpenampilan cenderung ke wanita-wanitaan. Kekristenan gak pernah mau persekusi. Dan jangan pernah kekristenan mempersekusi. Kayak gitu kan. Ya kita menghargai kehadiran mereka dan mereka punya hak untuk hidup di tengah-tengah kita. Tapi bukan berarti kita menyetujuinya. Gitu aja. Di mana ada kasih, di situ tetap harus ada kebenaran. Iya. Uish, kira quotes terakhir. Ada berapa cross di sepanjang episode, kita udah cukup lama, overtime dan sebagainya, luar biasa sekali. Overtime ya? Dimulai dari film buat teman-teman, ya biasa gue selalu ngomong ya buat yang belum nonton filmnya nonton, cuman ada satu bagian spesifik khusus itu doang yang perlu kita bahas. Dan teman-teman, pembicaraan 45 menit mungkin ini itu pasti
sangat sebentar jika kita membahas pengajaran begitu dalam. Jadi teman-teman jangan lupa baca Alkitab dan firman Tuhan ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, semakin dekat dan cintailah Tuhan. So teman-teman, thank you for watching. Mungkin kita minta tolong dukungannya untuk follow sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Dan jangan lupa untuk download aplikasi HelloGod, ada di App Store dan di Play Store. Kita bisa saling nge-reach, kita bisa saling mendoakan. Dan ada Mario, teman kita. Mario yang selalu standby 24 jam. Standby 24 jam, keren banget itu Dia Mario. ngebalesin, dia radenin. Thank you Mario yang udah bantuin. Iya, disclaimer, Mario bukan AI, dia adalah living manusia yang hidup. Living creatures. Living creatures. Jadi dia bukan AI ya, teman-teman, dia beneran manusia. Juga kita minta dukungannya teman-teman. Kita butuh bantuan buat nge-reach teman-teman gitu. Karena kita nggak semua kenal teman-teman, kita nggak tahu teman-teman dari mana. Tapi kalau teman-teman nonton ini, hubungin kita juga pengen reach ke teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk bantu teman kita yang satu ini, Bapak Andre Tunggal yang sedang merintis satu pelayanan Haleluya, haleluya. baru, haleluya. ladang yang baru. Apakah itu Firdaus yang baru? Bukan. Ya, dunia, langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru bukan. Cuman ladang kecilnya doang gitu ya. Ladang kecil bentuknya hati. Oke lah kalau gitu teman-teman. Thank you untuk Feby di sebelah sana. Thank you untuk Bapak Andre Tunggal hari ini. Dan thank you untuk teman-teman semua for watching HelloGod on Topic, where HelloGod will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGod.